Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita.
into your will. Your love will never ever let me go. Things of this world will never satisfy. I give my all to have your everything. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Breathing out your grace, my heart is overflowing. You will never gonna fade out. I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Everyone, let's go. Living to wherever I go. My heart keeps running, running after you. I have surrendered all into your will. Your love will never ever let me go. Things of this world will never satisfy. I give my all to have your everything. I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Breathing out your grace, my heart is overflowing. You will never gonna fade out. I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Semuanya sama-sama kita tepuk tangan, come on. All we ever need is you, Lord. Come on, everybody, let's sing it out together. All I ever need is you, Lord. 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 I've got everything I need. Jesus, you're the oxygen for my soul. I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. Breathing out your grace, my heart is overflowing. You will never gonna fade out. I've got everything I need. Won't stop lifting up your name forever. I've got everything I need. Jesus, you're the
Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Come on! Jump to the left, shout joy, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Oh, oh, oh.
kita dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Indahnya hadirat-Mu di tempat ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku.
terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, let's sing. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Let's sing it even higher with all of our heart. Oh, lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Hanya bagimu Raja kami Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami undang hadirat-Mu di setiap rumah-rumah kami, di setiap tempat kami mengikuti ya Bapa. Bukan hanya sekedar menonton, tapi kami sedang beribadah Tuhan. Dan yang paling indah dalam sebuah ibadah adalah hadirat Tuhan. Kami undang hadirat Tuhan masuk dalam hati kami. Kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Bukakan telinga kami, mata rohani kami, hati kami ya Bapa. Biarkan setiap firman Tuhan itu masuk dalam hati kami dan jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami hidup dengan sebuah tujuan yang dari Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan amin. Shalom semuanya Voltagers. Jadi kalau kita bayangin hidup kita gitu ya. Rata-rata manusia hidup itu berapa tahun sih? Mungkin 70-80 tahun kalau zaman sekarang ya. Kalau memang sampai kakek nenek biasanya. Terus kalau kakak tanya, kalian sekarang usianya berapa? Mostly mungkin 8 sampai 12 tahun, 13 tahun. So kalau kalian lihat hidup kalian kayak garis benang gini ya, 80 tahun gitu. Kalian tuh misalnya usianya 8 tahun. So your life itu baru segini yang kalian jalani di dunia ini. So the good news is kalian tuh masih punya waktu yang panjang untuk spend time, untuk menentukan kalian itu nanti mau hidup yang seperti apa, akhir hidup yang seperti apa, itu ditentukan bagaimana kita itu menjalani hidup. So it's really important, sangat penting buat anak-anak Tuhan, buat setiap orang sebenarnya, itu untuk sadar bahwa hidup kita ini bukan hanya hari ini. Hidup kita itu harus melihat masa depan. Bukan berarti kita tuh hidup di masa depan ya, hidup di dalam mimpi terus gitu, nggak ngapa-ngapain. Bukan, tapi kita harus realize bahwa hidup kita itu bukan cuma yang hari ini. Tapi hidup kita hari ini itu akan menentukan hidup kita besok, tahun depan, bahkan terus sampai tahun-tahun berikutnya. So it's really important to perhatikan bagaimana kita hidup. Kita buka sama-sama ya di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan itu memperingati kita seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang perhatikan dengan seksama. Kenapa perlu diperhatikan dengan seksama? Karena kakak kasih tahu ya, salah satu hal yang bisa dicuri iblis dan gak bisa dikembalikan itu adalah waktu. Kalau iblis itu mencuri kekayaan kita, kepandaian, kesehatan, Tuhan tuh bisa kembalikan begitu aja. Tapi satu hal yang tidak bisa dikembalikan itu adalah waktu. Kalau kita itu sudah menyesal, entah kita itu sudah bertobat sungguh-sungguh, Tuhan itu akan mengampuni, yes Tuhan itu kasihnya besar. Tapi waktumu itu tidak akan bisa kembali. Jadi perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan dengan seksama itu kalian mulai lihat. Yang hari ini ku jalani dari pagi sampai malam. Am I pleasing to God? My life, is it my life pleasing to God? Apakah hidupku sekarang ini menyenangkan Tuhan? Apakah dengan cara hidupku yang sekarang Tuhan itu disenangkan gak ya? Coba kita pikir lagi, perhatikan. Terus dikatakan apa? Janganlah kamu hidup seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Tapi jadi orang arif, bukan yang namanya arif ya. Jangan seperti orang bebal itu, kata firman Tuhan itu orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Itu orang bebal. Sama kayak orang Farisi ya. Tuhan itu paling gak suka sama orang Farisi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak melakukannya. Kamu itu tahu kebenaran, dari kecil diajarin firman Tuhan, datang ke gereja, tapi kalian tahu itu salah, dosa yang kalian lakukan, tapi kalian tetap ingin lakukan. Setiap kali kalian tahu itu, tetap kalian lakukan. Jangan jadi orang bebal. Lebih baik orang yang tidak tahu kebenaran daripada orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Kenapa? Karena hari-hari ini tuh jahat. Dikatakan di ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita tuh spend the rest of our life itu, menghabiskan sisa waktunya kita itu dengan baik, yaitu dengan mengerti kehendak Tuhan. Tidak terlalu muda, tidak terlalu dini untuk kita itu mengerti kehendak Tuhan. God has purpose in your life. Makanya hari ini kakak itu bawakan dengan judul The Purpose Driven Life. Hidupmu, hidupku itu ada tujuannya. Tuhan itu tidak pernah menciptakan segala sesuatunya tanpa tujuan. Tuhan itu Allah yang maha kuasa, maha pintar, maha segala sesuatunya. Waktu dia menciptakan sesuatu, Tuhan itu tahu tujuan yang indah. Dan tujuan Tuhan itu tidak pernah biasa-biasa aja. So kalau ada di dalam pikiran kita itu, halah saya itu hidupnya ya gini-gini aja. Aduh aku tuh enggak sehebat dia, aku tuh biasa-biasa aja lah, paling hidupku ya gini-gini aja. Hapuskan pikiran itu, karena Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap dari kita dan tujuan Tuhan itu beda-beda untuk setiap orang. Saya kakak waktu kecil itu sering wonder, sering berpikir dalam hati itu, Tuhan, waktu itu belum kenal Tuhan sih, tapi kakak percaya adanya Tuhan gitu ya. Kakak sering berpikir, buat apa ya aku hidup? Tuhan, ngapain aku ini diciptakan ya? Kalau misalnya hidupku itu nanti cuman ya udah belajar, mainan, sekolah, terus nanti aku lulus, aku akan kerja, nanti aku akan menikah, punya anak, lalu ujungnya adalah mati. Terus sia-sia ya kayaknya hidup ini. Terus buat apa aku ini hidup baik? Buat apa aku ini hidup benar? Kalau gak ada tujuannya. So I always wonder. Saya selalu berpikir ngapain. Kakak gak tahu apakah kalian pernah berpikir demikian. So it's important untuk kita itu tanya penciptanya kita.
Jangan tanya orang lain, jangan tanya Google, jangan tanya siapapun. Tanya sama pencipta kita yang ciptakan kita, why God do you create me? Kakak hari ini kasih 3 poin sederhana tentang kenapa ya Tuhan itu menciptakan manusia. Tapi nanti spesifiknya setiap dari kita itu akan terima beda-beda. Yang pertama yang kakak akan bagikan itu kenapa Tuhan ciptakan manusia. Katakan sama-sama, I am created to love and be loved. I am created to love and be loved. Saya ini diciptakan untuk mencintai, mengasihi, dan dikasihi. Kita buka di Kejadian 2 ayat 7, waktu Tuhan itu menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Waktu kita lihat kisah penciptaan itu benar-benar menunjukkan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari kelima. Itu semuanya dengan Allah berfirman maka jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah berfirman jadilah siang, lalu siang itu jadi. Allah berfirman, jadi Allah itu mengucapkan dan semuanya jadi. Tapi di ayat ke-7 Tuhan itu secara spesifik bilang Allah membentuk manusia. Waktu Allah membentuk manusia itu Tuhan tuh pakai tangannya sendiri bentuk manusia. Dan gak cuma itu, Tuhan itu menghembuskan nafas hidupnya ke dalam manusia dan manusia itu jadi makhluk hidup. That's show how important we are in the eyes of God. Betapa pentingnya kita di mata Tuhan. Tuhan itu bisa kok ciptakan manusia dengan cara berfirman aja. Tapi Tuhan pilih untuk Tuhan mau bikin sendiri. Tuhan mau hembuskan nafasnya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan, kerinduan Tuhan itu apa sih? Ciptakan manusia. Tuhan itu ingin share his love to man. Tuhan itu kerinduannya untuk have fellowship with man. Makanya Tuhan ciptakan manusia itu beda, segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan itu ciptakan manusia itu yang paling mirip dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu mau membagikan cintanya sama manusia. Sebelum Tuhan itu kasih perintah beranak cuculah, pergilah. Yang pertama itu Tuhan begitu mengasihi manusia. Bahkan perintah Tuhan itu beranak cuculah itu lahir dari hati Tuhan yang ingin manusia itu merasakan bagaimana indahnya share love to another man. Makanya Adam itu tidak diciptakan sendiri. Makanya Tuhan itu bilang it's not good, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan ciptakan penolong yang sepadan. Hawa diciptakan. Waktu Hawa diciptakan, tujuannya itu bukan hanya melengkapi manusia, melengkapi Adam si pria ini, bukan. Tapi Tuhan itu ingin Adam itu merasakan indahnya mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Makanya waktu Hawa itu diciptakan, pertama kali Adam itu bilang kayak gini. Kejadian 2 ayat berapa ini? 23. Waktu Hawa diciptakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini tuh wujud cintanya Adam sama Hawa. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. So it's the purpose, itu tujuan utama Tuhan itu menciptakan kita itu karena Tuhan itu sayang sama kita. Dan Tuhan itu taruh dalam hati kita itu kemampuan, bukan cuma kemampuan sih, panggilan untuk mengasihi orang lain. Karena ada keindahan tersendiri, ada kepuasan dalam batin kita ketika kita itu bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain. It's not that something is taken away, bukan sesuatu itu diambil dari kita. Tapi waktu kita mau mengasihi orang lain, itu ada sesuatu yang penuh gitu dalam hati kita. And that's the reason I am created to love and to be loved.
Makanya untuk I am created to love and be loved itu, Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara worshiping God dan fellowship with one another. Mengasihi Tuhan Allah pencipta kita dan have fellowship. Waktu kita worship Tuhan, jangan cuma sekedar nyanyi, jangan cuma sekedar main kiri kanan gitu sambil nyanyi. But fokus untuk menyembah Tuhan. Karena waktu menyembah Tuhan itu kita itu sedang transfer love sama Tuhan. Waktu menyembah Tuhan itu makanya ada orang-orang yang bisa ngalami Tuhan, nangis di jamaah Tuhan, atau bisa senyum-senyum sambil nyembah Tuhan. Itu kenapa sih? Karena Tuhan itu show His love waktu menyembah. Kita itu bisa merasa langsung dikasihi Tuhan waktu kita menyembah Tuhan. Dan waktu kita itu nyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita itu mengungkapkan rasa cinta kita sama Tuhan. God, I love you. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu. Itu kita itu ngomong sama Tuhan. We love you God. And have fellowship with one another. Makanya penting kita itu join connect group. Kalau di gereja kita ada CG. Kalau kalian belum join, ayo daftarkan, di bawah itu ada link CG. Datang ibadah, have fellowship. Gak cukup cinta Tuhan, tapi kita diciptakan untuk share love with one another. Itu yang pertama. Yang kedua, the reason kenapa Tuhan itu ciptakan manusia adalah I am created to become more like Christ. Aku diciptakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ingat waktu Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa. Tuhan itu sudah ciptakan itu mirip sama Tuhan. Tapi sedihnya dosa itu masuk. Dan waktu dosa itu masuk, hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Dan yang rusak itu adalah gambar kita, gambar dan rupa kita yang harusnya serupa dengan Tuhan. Itu korup dengan dosa, dinodai dengan dosa. Nah, Roma 8 ayat 29, kita buka lagi ayatnya. Itu dikatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So, dikatakan kita itu ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, dengan gambaran anaknya. We are created, that's what we are called to do. Jadi jangan berkata bahwa mustahil jadi seperti Yesus. Tapi kita itu dipanggil untuk jadi serupa Yesus. Enggak usah terlalu baik lah Kak, enggak usah terlalu suci lah Kak. Bukan terlalu suci gitu ya. Tapi kita itu dipanggil untuk jadi serupa seperti Yesus. Itu panggilan. Makanya ada yang namanya discipleship. Pemuritan. Di gereja kita itu ada pemuritan. Kalau bagaimana cara kita itu bertumbuh jadi seperti Yesus. Kalau kita tahu ya tubuh manusia kita itu dari baby itu otomatis kita akan bertumbuh. Tambah lama tambah besar, tambah tua. Nanti kalau kakek nenek keriput semua gitu ya. Itu alamiah. Tapi kalau kerohanian kita, spiritual growth kita itu enggak otomatis. Ada orang yang sudah tubuhnya besar tapi kerohaniannya itu enggak pernah bertumbuh. Dari dulu datang ke gereja bolong-bolong ya, datang ke gereja selalu bolong-bolong. Enggak pernah benar-benar sungguh-sungguh cinta Tuhan, enggak pernah sungguh-sungguh itu bertumbuh di dalam Tuhan. So it's not itu bukanlah sebuah yang otomatis seperti tubuh kita. Harus sengaja kita itu bertumbuh secara rohani, spiritual growth. Bagaimana caranya? Simple. Ini akan kakak ulang-ulang terus. Kayaknya di banyak khotbah ini akan diulang-ulang terus karena memang this is the foundation. Ini tuh kayak fondasi orang yang kenal Tuhan, anak-anak Tuhan, hidupnya ya harus seperti ini. Ada 3 hal simpel saat teduh. Saat teduh itu apa? Sendiri doa sama Tuhan, sendiri punya pujian penyembahan sama Tuhan. Kak, aku punya saat teduh keluarga, that's good. But have your own saat teduh.
miliki kalian punya sendiri sama Tuhan karena beda. Tuhan akan ngomong sama sekeluarga kalian, but God has specific plan, especially for you. Saat teduh itu gimana caranya? Nggak mudah kok. Saat teduh itu mulai dengan doa. Tuhan, aku mau nyembah Engkau. Lalu nyembah Tuhan, pujian penyembahan. Kalau kalian nggak bisa nyanyi sendiri, pakai YouTube, pakai setel lagu gitu ya. Lalu baca firman, jangan dilewatkan. Baca, miliki konsisten, satu hari satu pasal A, satu hari berapa ayat gitu. Miliki konsistensi. Saat teduh, karena saat teduh itu akan membawa kita semakin mengenal Yesus dan semakin menjadi seperti Yesus. Yang kedua, ibadah dan CG. Ibadah yang sesuai usianya kalian. Kalau kalian sudah voltagers datang ke tempat ini, kalau di Surabaya Barat itu hari Sabtu jam 1. Kalau di Timur jam 1 juga, di Selatan jam 5. Kalau di kota masing-masing bisa cek sendiri gitu ya. Tapi ibadah dan CG di dalam Connect Group itu kita itu mengalami pemuritan. Kita itu pemuritannya itu bukan cuma dari firman, tapi dari pertumbuhan dengan teman-teman seiman ini loh. Saling mungkin ada nanti gesekan, tapi nanti kita akan belajar bagaimana caranya saling memaafkan, saling komunikasi, melayani, memimpin orang lain. Semua itu kita alami di Connect Group, di ibadah. So if you have not join segera. Yang terakhir ketiga adalah melalui masalah. Yes, masalah itu akan membawa kita menjadi semakin seperti Yesus. Anak Tuhan jangan anti sama masalah ya. Karena masalah itu mungkin kalau buat si jahat, masalah itu tujuannya untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak bangkit lagi. Supaya kita nggak deket sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan itu jagain kita juga. Kalau ada masalah yang Tuhan itu memang izinkan dan Tuhan itu belum segera tolong, ketahuilah bahwa Tuhan itu mau membentuk sesuatu dalam diri kita. Berarti Tuhan itu setelah keluar dari masalah ini, Tuhan itu harapannya kita itu menang. Makanya kalau ada masalah jangan quit. Kalau ada masalah jangan sebentar-sebentar aku berhenti. Aku gak mau lagi hidup. Jangan. Karena tujuan Tuhan di balik masalah itu adalah bawa kita untuk lebih menang lagi, naik level. Ingat waktu kita itu sekolah, waktu kita kelas 1 SD, rasanya belajar matematika, aduh susah sekali. 1 tambah 1, 2 tambah 2 susah sekali. Enggak Kak, gampang. Iya sekarang buat kalian mudah gitu ya. Tapi dulu buat kalian susah sekali. Lalu kalian sudah selesai ujian, naik level kelas 2, kelas 3. Waktu kalian buka yang 1 tambah 1, easy sekali, gampang sekali. Karena kalian sudah naik level. Sama juga dengan kehidupan kita. Masalah itu kalau kita tinggalkan, kita quit, one day it will come back again. Dan kalian tidak bertumbuh. Kenapa? Karena belum lulus. Jadi setiap ada masalah itu yang perlu kita tahu itu punya iman. Punya iman, jangan curiga sama Tuhan. Tuhan kenapa? Aku sudah doa Tuhan. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Kenapa Tuhan? Kok masih ada? Tuhan beneran baik enggak? Never do that. Miliki iman dalam hati kalian. Kalau belum selesai, God, what do you want? Apa yang kamu ingin aku pelajari dari masalah ini? Apa yang kamu ingin aku upgrade dari masalah ini? Jangan-jangan Tuhan mau kita itu punya iman yang lebih kuat lagi. Jangan-jangan melalui masalah ini keluargamu dimenangkan. Jangan-jangan melalui masalah ini temanmu itu mengenal Yesus. We never know. Tapi yang satu hal yang pasti, jangan tinggalkan imanmu ketika ada masalah. Tanya sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan, dan bahkan di dalam masalahmu pun kamu akan punya damai sejahtera Tuhan. Sama kayak ceritanya Ayub. Kalau kalian ingat, Ayub itu di dalam masalahnya dia itu masih bisa bilang, God you are good. Masalah yang begitu besar. Karena dia percaya sama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tetap pegang percaya sama Tuhan. Kalau kalian ada masalah, kalian tuh bisa punya damai sejahtera. Kalian tuh masih bisa tersenyum.
bukankah itu yang paling penting dalam hidup kita? Punya damai sejahtera, punya sukacita itu. So, have dalam diri kita bahwa I am created to become more like Christ. Yang ketiga, apalagi yang Tuhan inginkan waktu Tuhan ciptakan manusia itu, I am created for a specific mission. Katakan, I am created for a specific mission. Tuhan punya misi yang khusus. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kakak suka sekali ayat ini. Dikatakan seperti ini, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini disiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Allah sudah siapkan kita untuk itu. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Panggilan Tuhan itu bukan nanti, suatu saat nanti. Panggilan Tuhan itu sekarang. Makanya dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena panggilan Tuhan itu continuous. As long as we live, dari sekarang sampai nanti kita dewasa, panggilan Tuhan itu akan berlanjut. Jangan tunggu nanti Tuhan mau pakai aku besar. Karena panggilan Tuhan itu tidak pernah langsung seseorang itu jadi besar. Panggilan Tuhan itu selalu dari sekarang. Kamu setia sama apa yang dipercayakan Tuhan. Apa yang dipercayakan Tuhan dalam tanganmu, kamu adalah seorang pelajar. Belajar dengan rajin. Tanya Tuhan, Tuhan mau apa untuk aku ada di sekolahku? Tuhan mau kamu memenangkan sekolahmu. Enggak kebetulan kamu ada di sekolah ini, di bangku itu, dengan satu kelas dengan teman-teman yang seperti itu. Tuhan mau kamu kabarkan kabar baik. Promised land. Win your promised land, claim your promised land. Di gereja kita sedang mengerjakan itu. And you are not alone. Cari teman-teman seimanmu di sekolahmu. Berdoa bersama, bergerak bersama. Kabarkan, waktu kamu itu datang ke CG, datang ke ibadah. Supaya kamu itu dikasih firman Tuhan. It's not for yourself. It's also for you to speak to others. Share the love of Christ. Bagikan apa yang kamu dapat di rumah Tuhan ini sama temanmu. Tuhan baik loh sama hidupku. Kemarin tuh kayak gini. Kalian mungkin merasa, Kak kalau sebelumnya aku tuh gak pernah loh sharing-sharing tentang Tuhan ke temanku. Aneh Kak, kita loh gak pernah ngomong tentang itu. Mulai pembicaraannya dulu. Mungkin kamu bisa cerita tentang masalahmu dulu. Oh Tuhan tolong aku kayak gini. Nanti akan terbuka kok hati mereka tentang Tuhan. Dari sana ajak mereka untuk kenal Tuhan. Ajak mereka ke ibadah, ajak mereka ke CG. Kenapa perlu setia dalam sekarang? Karena nanti Tuhan itu, orang yang setia itu akan ditambahkan kepercayaannya. Nanti kamu dipercaya lebih, melayani lebih. Nanti mungkin kamu dipercaya jadi pemimpin. Dan nanti itu akan bergulir sampai kamu dewasa. Kalau kamu anak di dalam rumah, apa yang jadi panggilan Tuhan untuk aku di rumahku? Aku bawa sukacita di rumah, aku jadi anak yang baik, anak yang membawa, kalau papa mama belum kenal Tuhan, bawa papa mama untuk mengenal Tuhan. Kalau papa mama di rumah itu lagi banyak masalah, kamu yang datang untuk jadi comfort, kamu yang datang untuk bawa sukacita damai sejahteranya. There is always a reason. Kalau mungkin keluarga kita tidak sempurna, jangan selalu tanya kenapa Tuhan, kenapa. But say, Lord, I born here, Tuhan aku dilahirkan di sini. Pasti ada tujuannya. Kalau bukan orang tuaku, kalau bukan saudaraku yang baik dulu sama aku yang akan bawa cintanya Tuhan itu ke dalam rumahku. Always ask. Siapa tahu kamu adalah jawaban di dalam rumahmu itu. Kakak jadi ingat tentang Musa.
Ingat ceritanya Musa itu lahir di saat bayi-bayi Israel itu mau dibunuh semuanya karena Raja Firaun saat itu takut dengan nubuatan kalau nanti dari bangsa Israel itu akan muncul raja. Jadi mereka itu punya rajanya kasih perintah semua bayi laki-laki Ibrani itu harus dibunuh. Dan Musa itu nggak kebetulan lahir di saat itu. Kalau jadi Musa mungkin sedih ya, waktu lahir sudah harus pisah dari papa mama, harus dibuang ke sungai Nil. Tapi in the midst of that, ternyata rencana Tuhan itu bergulir indah. Ternyata Tuhan itu tidak membiarkan Musa itu walaupun nggak tinggal sama papa mamanya, itu kekurangan kasih. Selalu Tuhan tuh kirimkan orang yang mengasihi. Waktu dibuang ke sungai Nil, Ratu Firaun, Putri Firaun itu bisa ketemu. Dan Putri Firaun bisa langsung jatuh cinta sama anak ini. Itu kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Orang yang gak kenal, orang asing. Tiba-tiba dia bisa sayang sama anak ini, dibawa. Terus gak kebetulan mamanya sendiri bisa ngasuh dia. Karena cecenya waktu itu lihat terus memberanikan diri. Putri perlu gak nyusui, orang Ibrani nyusuin. Terus dipanggil mamanya sendiri. Jadi lihat ya, walaupun ada masalah dalam hidupnya Musa, tapi Tuhan itu merancangkan segala sesuatunya, selalu ada kejadian indah di dalamnya. Dan Tuhan tuh punya rencana. Musa yang dilahirkan pada saat itu tumbuh besar di istana raja. Dia itu diajarin bagaimana caranya jadi pangeran. Dia itu diajarin bagaimana bela diri, berperang, strategi perang, bagaimana menyusun sebuah negara. Semuanya dia dapat pendidikan yang terbaik. Tapi di samping itu juga, dia itu juga diasuh sama mamanya sendiri yang saat itu ada di dalam istana juga. Yang ngajarin dia, hey kamu itu orang Ibrani, kamu itu orang Israel. Bangsa kita itu seperti ini. Mamanya itu mungkin cerita ke Musa tentang bangsa Israel, sejarahnya itu seperti ini. Kita bisa sampai ke pembuangan itu seperti ini. Sampai makanya gak heran Musa itu punya hati buat bangsa Israel. Waktu dia besar, ingat ya ceritanya, waktu dia lihat bangsa Israel itu jadi pekerja rodi, dimarah-marahin, dia gak terima, dia marah. Berani-beraninya, terus dia marah, dia membunuh prajurit Mesir saat itu. Lihat ya, dalam hatinya itu sebenarnya sudah ada panggilan itu. Kita tahu ya panggilannya Musa nanti itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi hati untuk bangsa Israel itu sudah Tuhan taruh dalam hatinya dia. Tapi gak cukup buat dia itu hanya punya hati. Perlu untuk becoming more like Christ. Dimuridkan. Dia tidak bisa kontrol amarahnya saat itu sampai dia pakai caranya dia sendiri, dia bunuh. Dan ternyata itu menyebabkan dia itu takut ketahuan dan dia harus lari. Pergi dari tanah Mesir. Buat dia untuk pergi dari kerajaan itu adalah a very big step. Dari seorang pangeran yang hidupnya enak di kerajaan, tiba-tiba dia gak punya segala sesuatunya, dia pergi mengembara sendiri. Akhirnya dia ketemu sama pasangannya, akhirnya dia bekerja mengembalakan domba selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu mungkin dia berpikir, udahlah hidupku gini-gini aja, sudah nyaman di sini. Kayaknya memang this is the plan dari Tuhan buat hidupku. Dia lupa bahwa Tuhan tuh punya rencana yang besar. Tuhan tuh punya rencana yang besar untuk hidupmu. Jangan berpikir bahwa hidupmu itu untuk biasa-biasa aja. Makanya persiapkan dirimu dengan baik. Dari sekarang setia dalam perkara yang kecil. Kerjakan segala sesuatunya itu excellent. Kalau kamu dipercayakan untuk jaga adikmu dengan excellent. Kalau kamu dipercayakan untuk pegang kamera di pojok sana, bahkan di luar sana yang kamu itu tidak kelihatan, do it with excellent. Kalau kamu disuruh untuk jadi usher di depan atau mungkin di bagian bawah yang nggak kelihatan orang, do it with excellent. Karena Tuhan yang melihat, dan Tuhan tuh lihat kesetiaan, Tuhan tuh melihat hatinya kita. Seperti itu Musa, lalu sampai akhirnya waktunya tiba
selama 40 tahun tuh kakak yakin Tuhan itu membentuk karakternya Musa. Becoming more like Christ. Sampai dia siap, Tuhan panggil dia di semak-semak belukar. Musa, kembalilah ke Mesir karena orang-orang Israel tuh berseru kepadaku. Bawa mereka keluar, aku akan pakai kamu untuk pimpin mereka keluar. Musa bilang apa? Enggak Tuhan, enggak siap. Not me, I cannot. Enggak bisa, aku enggak bisa ngomong. Tapi panggilan Tuhan, kepercayaan Tuhan itu enggak pernah kebetulan. Kalau kamu ditunjuk melakukan sesuatu, ditunjuk jadi sponsor, ditunjuk jadi CGL, ditunjuk untuk dipercaya sesuatu, memimpin kelasmu. Jangan bilang enggak dulu. Karena kepercayaan itu datangnya bukan dari manusia. Tapi kepercayaan itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mempercayakan sesuatu, kalau kita merasa kita enggak bisa, Tuhan yang akan memampukan along the way. Biasanya panggilan Tuhan tuh kayak gitu. Bukan sesuatu yang kita mahir, bukan sesuatu yang kita bisa. Tetapi karena kita mau, Tuhan akan tambahkan. Disitulah kita melihat iman itu bangkit. Kita tahu bahwa kita itu tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan itu yang selalu memampukan dalam setiap musim kehidupan kita. Sampai akhirnya Musa menjadi dicatat di sini adalah orang yang lembut hatinya. Bahkan tidak ada seorang pun yang lembut. Selembut Musa hatinya yang bisa berjumpa dengan Tuhan itu face to face. Muka dengan muka. Dan Musa membawa bangsa ini yang besar, yang banyak masalah, banyak. Dalam panggilannya banyak sekali masalah. Tapi akhirnya dia melakukannya. Iya sih pernah ada ceritanya dia itu marah gitu ya, dia itu lupa diri. Dan itu menyebabkan dia tidak bisa ke tanah Kanaan. Tapi he finished well. Dia menyelesaikannya, panggilannya itu dengan selesai sampai Tuhan. So, apa yang kakak hari ini tuh mau berikan kepada kalian, kakak undang juga praise and worship-nya naik, adalah you have purpose in your life. Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang mulia. Siapkan diri kita itu dari sekarang. Jangan asal-asalan hidup. Karena ingat tadi, waktumu itu kalau sudah dicuri tidak bisa dikembalikan. Dan yang paling bahaya itu apa ketika waktu kita itu dicuri? Jiwa-jiwa orang yang seharusnya kamu bawa ke Tuhan. Yang harusnya lebih banyak kamu bawa ke Tuhan dari masa mudamu. Itu tidak dibawa ke Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Have this in your mind. You are created to love and to be loved. Di dalam setiap perkara kesibukanmu, ingat untuk mencintai. You are created to love and be loved. Tuhan itu adalah kasih. You are created to become more like Christ. Join CG saat teduh ibadah dan jangan anti sama namanya masalah. Yang terakhir, you are created for a specific mission. And I pray to God, waktu kita nyembah Tuhan, Tuhan akan kasih mimpi dalam hidupmu. Tuhan akan kasih penglihatan dalam hidupmu. Tuhan akan kasih hati Tuhan ke dalam hatimu. Dan waktu kamu nanti nangkep itu, put it in your heart, write it down. Mungkin hidup kalian akan lanjut bergulir lagi. Tapi kalian tahu, you are reserved for a dream. You are reserved for a mission. Dan kamu gak akan sembarangan jalani hidupmu. Kita nyanyi ya sama-sama. Seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku
Yesus jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan-Mu kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikan-Ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Sebelum kita dipakai Tuhan, Tuhan ingin membereskan hati kita. We are created to love and be loved. Kalau ada di antara kita yang masih nyimpen kemarahan atau menyimpan dendam, atau bahkan kesel sama diri sendiri, nggak bisa ampuni diri sendiri, nggak bisa ampuni orang lain, dan kejadian-kejadian yang membuat kita menyesal itu terus menghantui kita. Seandainya waktu itu aku nggak ini, seandainya aku nggak melakukan itu. And it keeps membuat hati kita itu kayak menuduh hati kita. Tuhan mau bereskan hari ini. You are created to love and be loved. Pray to God. Kasih hatimu ke Tuhan. Kasih semua kemarahanmu ke Tuhan. Kalau ada kamu nggak bisa mengasihi orang ini, bawa itu ke Tuhan. Lord, help me. Tuhan, aku nggak bisa ngampuni diriku di area ini. Ask God. Awal pemulihan itu keterbukaan. Waktu kita terbuka sama Tuhan, Tuhan akan adakan pemulihan. Kina bakaya ramashikeredede, kiara lapa shikara lapa yara daya rapa sekeredede, kina mora lama shikara lama yara rama rama, kiara lapa shikeredede, kira lapa shikara lapa lapa yara pa. Roh pemulihan turun atas setiap anak-anak ya Bapa. Setiap hati yang keras, setiap hati yang penuh kemarahan, hamba berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, go away. Berikan hati yang penuh kasih. Berikan hati di mana pertama kali Engkau menciptakan mereka ya Bapa. You love them and you created them to love. Engkau menciptakan mereka untuk kasih Tuhan. Berikan hati yang besar, hati yang penuh kasih, hati Tuhan atas mereka. Kiara lama karama karabadaya rabadaya rabasikiara laba karabarabaya rabadaya rabaraba. Kiara laba karabakaramana ya ramana ya ralama ya ramana maralama. Maralama. Yang kedua, Tuhan juga mau kasih mimpi. Hati Tuhan untuk masa depanmu. Bukan hanya untuk masa depan, tapi untuk misimu sekarang. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu saat ini. And it's always connected with people. Jangan tanya Tuhan mau apa buat hidupku? Tuhan mau apa untuk aku? Try to think about other people. Tuhan mau pakai aku apa buat orang lain? Tuhan ini
Kinapakara para Seluruh hidupku Sembah Tuhan sama-sama. ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Terima kasih Yesus buat firman-Mu Tuhan, buat suara-Mu Tuhan dalam hidup kami, buat hadirat-Mu. Kami berdoa, kami tahu Tuhan kami diciptakan untuk tujuan yang mulia. Kami semua di tempat ini berharga ya Bapa. Reserve us Lord. Reserve setiap anak-anak yang sedang mengikuti ini Tuhan. Reserve their future. Jaga hidup mereka. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Kalau ada pergaulan yang salah, Engkau jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka kudus di hadapan-Mu. Persiapkan mereka untuk sebuah misi yang Engkau taruh dalam hidup mereka ya Bapa. Biarkan mereka setia dalam setiap perkara mereka, mengerjakan setiap hal. Tidak melihat, tidak pandang mata Tuhan, tapi mereka akan setia dalam setiap perkara yang kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini 31 Agustus adalah hari terakhir di bulan Agustus dan bulan depan gereja kita akan ada CG Fun. So persiapkan diri kalian untuk masuk ke CG Fun. Mungkin kalau di CG sudah ya mulai ngelis-ngelisin nama-nama yang mau diajak, didoakan. Sungguh-sungguh persiapkan acara dengan baik. Nanti juga waktu CG Fun, have fun. Dan jangan cuma have fun sama teman CG, tapi juga pastikan member-member yang baru, jiwa-jiwa baru yang datang, teman-teman baru yang datang itu kalian welcome. Mungkin kalian siapkan gift-nya yang baik supaya mereka juga bisa bergabung menjadi disciples of Christ, jadi keluarga di dalam rumah Tuhan ini. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan. Tuhan, kami berikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau. Ini persembahan kami berdoa biar Engkau pakai Tuhan persembahan kami untuk bangun gereja di mana-mana, mengutus hamba-hamba Tuhan kemana-mana, dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja ini supaya bisa mengelola dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, dan juga kami berdoa buat papa mama kami, keluarga kami, supaya selalu ada berkat Tuhan menyertai keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar kemanapun engkau melangkah, ada damai sejahtera Tuhan. Ada roh Tuhan yang mengutusmu untuk membagikan cinta kasih. Supaya Tuhan pakai lidah bibirmu, Tuhan pakai dirimu untuk menjadi teladan buat orang-orang lain, buat teman-teman di sekolah, buat keluarga di rumah. Engkau juga diberikan kepandaian, kepintaran. Di tengah-tengah masalah sekalipun Tuhan akan berikan damai sejahtera dan sukacitanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you.